Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita sehat afiat dan taufik untuk bisa menjalankan syahr Ramadan di tahun ini dengan sehat afiat. Dan antum-antum Masya Allah dikasih, mudah-mudahan kasih semangat untuk bisa memakmurkan bulan syahr Ramadan yang tahun ini dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari macam-macam taat, dari salat, dari puasa, dari dari sedekah, dari qiyamul lail dan lain-lainnya, dan menjauhi kemaksiatannya Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih Allah Subhanahu wa taala taufik, ya, maksudnya di taufik dibantu Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan taat dan menjauhi maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau ada diberikan taufik hidayah, tidak bisa. Orang kepingin menjalankan taat, kepingin menjauhi maksiat, tapi tidak dibantu taufiknya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa. Ya, maka dikatakan at-taufik wa khalqu qudratu ta'ati fil abd. Taufik itu Allah Subhanahu wa taala membantukan hambanya untuk bisa melaksanakan ketaatannya, atau dibantu untuk bisa menjauhi kemaksiatannya. Ya. Insyaallah kita lanjut baca seperti tiap tahun di kitab Al-Atiyah Al-Haniyah wal Wasiyah Al-Mardiyah wal Jadwah Al-Mudhi'ah, ya. Atiyah yani pemberian haniah yang bagus, ya. Yang haniah yani maksud haniah yang pemberian yang mencukup, ya. Karena kalau dengan hani, ya, ta'amun hani yani makanan yang enak. Ya, ini mungkin ini pemberian yang bagus lah gitu. Wal wasiyah al mardiyah, dan wasiat yang mencukupi juga. Wasiat yang mungkin wasiat yang singkat, yang kecil, yang sedikit, tapi mencukupi, tapi mendapatkan ridha. Maksudnya itu dengan wasiatnya sedikit tapi itu rasa cukup, rasa enak, ya. Wal jadwa al mudhi'ah, maksudnya wasiat kalau kita pakai, kita amalkan seperti kayak jadwah itu kalau kita ambil kayu, sepotong kayu terus kita hidupkan, terus kita nyalakan buat pegangan kita dalam, mungkin di tempat di tempat yang gelap, terus kita ambil kayu kecil terus kita buat api di kayu itu buat pegangan, itu namanya jadwa mudhiyah. Jadi maksudnya dengan wasiat-wasiat yang akan sama Habibnya ini disebutkan dalam kitab ini seperti kayak lampu buat kita dalam kehidupan kita, ya. Tadi Sayyidina berkata Habib Ali bin Hasan Abdullah Al-Attas, ya. Karangannya Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ya. Baik. Di sini dikatakan wakaf terakhirnya sampai di halaman 11, ya. Di pertengahan dikatakan apa? Wal hadar kullal hadari minal kadhibi fa innal kadhiba mal'unu binassil kitab. Maka dikatakan hati-hatilah dengan kebohongan, ya. Kenapa? Karena yang pembohong itu mal'un, karena orang yang bohong dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan dalam ayat sucinya, ya. Dan juga al-kadzib itu termasuk dari amradul qulub, ya. Dan juga termasuk dari seperti karena kita di bulan puasa, maka Imam Muhammad Ghazali dalam kitabnya Ihya dikatakan puasa itu ada 3 macam, ya. Ada shaumul khawas, ada shaumul awam, ada shaumul khawas, ada shaum khawasil khawas, ya. Jadi puasa al-awam yang pertama, puasa awam, puasanya orang awam. Itu kita puasa mencegah diri kita dari makan dan minum dan syahwat yang dihalalkan. Seperti kalau ada orang kawin, kalau sudah masuk bulan puasa tidak boleh dia mendekati istrinya, ya.
dalam hal namanya jima, ya. Kenapa? Karena itu harus kita puasa menjauhi makan, minum, makan minum termasuk syahwatnya perut, ya. Dan jima termasuk jima itu syahwatnya farj, ya. Itu namanya shaumul awam, ya, shaum yang awam. Terus juga dikatakan itu yang maksudnya shaumul awam, shaumnya orang yang umum, ya. Maksudnya umum apa? Siapa aja, seperti puasanya kita ini tiap hari kita namanya shaumul awam, ya, puasa dari makan dan minum dan jima. Terus yang yang kedua dikatakan shaum apa namanya? Shaumul khawas, shaumnya khawas, shaumnya yang orang khusus, shaumnya orang yang khusus, yaitu puasa dari seperti dari yang membatalkan puasa dari segi tasawuf, ya. Maksudnya apa? Kita puasa dari maksiat, ya, dari kadzib seperti ini, ghibah, namimah, buhtan, mengganggu orang, adhiyan dan lain-lainnya. Ya, itu semua itu kita mencegah puas dalam segini shaumul khawas, mencegah diri kita dari hal-hal itu, dari maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Umumnya itu namanya maksiat, ya. Itu seperti ghibah, namimah, kadzib dan lain-lainnya, ya. Itu namanya shaum khawas. Jadi yang pertama puasa dari makan dan minum dan syahwat, yang kedua puasa dari maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, puasa yang kedua shaumul khawas bukan semua orang bisa, ya. Orang yang khusus yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bisa puasa dari hal itu, ya, mencegah dirinya dari hal yang yang ketiganya shaum khawas, ya, puasa khususnya khusus, ya, itu puasanya hamba selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia yang pertama puasa syahwat, ya. Yang pertama puasa dari makan dan minum dan lainnya, ya. Yang kedua puasa dari maksiat Allah, ya, dari hal maksiat. Yang ketiga maksiatnya hambanya Allah Subhanahu wa taala dari selainnya Allah. Nah, jadi dia puasa selainnya, dia tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kiblatnya, hadapannya, tujuannya Allah Subhanahu, tidak ada selainnya Allah. Itu namanya shaum khawasil khawas, ya. Itu biasanya puasanya orang aulia, ya. Puasanya orang aulia yang besar itu shaum khawasil khawas. Yang kedua shaumnya orang soleh, ya. Karena itu shaumul khawas, ya, bisa menjauhi dari maksiat, ya. Kalau yang pertama shaum al-awam, shaumnya kita-kita itu. Baik. Maka dikatakan innal kadhiba mal'un bi nasr kitab, karena yang pembohong itu termasuk dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai di ayat sucinya, ya. Man atlaqa lisanahu bi ta'atil kadhibi saqatat adalatuhu, barang atlaqa lisanahu, barangnya yang lidahnya terbiasa dari kebohongan, bi ta'atil kadhib, selalu dia, kenapa dia terbiasa? Karena selalu dia menggampangkan berbohong, ya. Maka saqatat adalatuhu, nah, jadi adalahnya orang tersebut itu jatuh, ya. Maksudnya apa? Ada orang untuk seperti kalau diminta untuk syahadat, bersaksi, apalagi di paling gampang mungkin, ya, akad nikah, ya. Orang kawin kan harus saksinya 2 orang, ya. Dan saksinya 2 orang harus salah satu sifatnya orang yang saksi harus orang adalah al-adlu, ya. Maksudnya adlu apa? Banyak definisinya makna al-adalah, ya. Salah satunya definisinya man ta'atuhu akthar min ma'asi, kalau ketaatannya dibandingkan dari maksiat lebih banyak, ya. Itu salah satu, kan maknanya banyak, adalah yang banyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Salah satunya
dikatakan man ghalabat ta'atuhu ma'asi, man ghalabat ta'atuhu ma'asi, yang ketaatannya kepada Allah lebih banyak dari maksiat itu dikatakan al-adl ya. Maksudnya apa? Kalau orang tidak ada sifat adalah, dia tidak berhak untuk menjadi saksi ya. Maka haknya jatuh ya. Di sini dikatakan saqatat adal. Kalau dia orang itu terbiasa dari bohong ya, maka adalahnya jatuh, tidak berhak untuk bersaksi. Nah, makanya kalau kita mau akad nikah, setelah waktu di khitbah, waktunya membawa khitbatun nikah, kan dikatakan di tengah-tengahnya itu gulu jami'an, astaghfirullah min tarki shalah ya, astaghfirullah min tarki zakah, astaghfirullah min tarki dan lainnya ya. Jadi diminta semua yang hadir atau barang-barang beristighfar kembali kepada Allah, dan pasti dari salah satunya yang beristighfar dalam majelis itu yang orang yang akan yang jadi bersaksi ya. Jadi hatta orang saksi dia beristighfar, bertobat, maksudnya bertobat kepada Allah, biar nanti setelah dia bertobat kepada Allah saksinya 100% benar ya. Jadi nanti kalau saksinya benar berarti akad nikahnya benar, karena kalau saksinya tidak benar akad nikahnya tidak benar. Nah, begitu dari satu faedahnya beristighfar dalam khitbatun nikah ya. Maka dikatakan man atlaqa lisanahu bita'atil kadhib, barangnya siapa terbiasa lidahnya dengan selalu berbohong, maka saqatat adalatuhu, adalahnya jatuh ya, tidak diterima. Wa ruddat maqalatuhu, ucapannya ditolak ya. Wa naqusa miqdar, maksudnya ditolak gimana? Maksudnya di hadapan masyarakat terkenal, oh ini orang pembohong ya, fulan ini pembohong ya, tidak gampang orang percaya lagi dengannya ya. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW terkenal apa waktu masih belum sebelum diutus Allah SWT menjadi nabi, waktu umurnya sekitar Nabi Muhammad 35 tahun, waktu Ka'bah itu direnovasi, dibangun baru lagi karena ada kebanjiran, cerita yang panjang. Waktu mereka sudah bangun, mereka berebut bagaimana mereka, siapa dari kepala-kepala yang ada, kepala pemimpin Quraisy itu, mereka berebutan untuk mengembalikan Hajar Aswad di posisinya. Mereka rebut, kenapa? Karena yang bisa mengembalikan dapat kemuliaan ya, maka mereka semuanya kepingin dapat kemuliaan. Nah, maka karena mereka ribut, mereka bersepakat untuk siapa yang pertama orang masuk dari pintu Babu Bani Syaibah, dan yang pertama masuk dari pintu Babu Bani Syaibah dari suku Bani Hashim akan dijadikan penengahnya dari mereka. Nah, jadi mereka sepakat, udah kita tidak usah ribut aja, kita rela siapa yang masuk dari pintu Bani Syaibah pertama kali, yang orang masuk dari Bani Syaibah, syarat keduanya yang pertama itu juga dari suku Bani Hashim, bukan dari suku yang lainnya, dari suku Bani Hashim, kita rela menjadikan dia penengah kita. Subhanallah, enggak begitu lama yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah dari suku Bani Hashim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, waktu Nabi Muhammad masuk, mereka mengatakan haqad ja'ala min, telah datang yang orang sifatnya amanat, maksudnya amanat dari amanat dari bohong dan lain-lainnya. Karena Nabi Muhammad amin ya, amin dari bohong, amin dari khianat ya. Nah, jadi terkenal di masyarakat Nabi Muhammad orang yang amanat dari bohong dan lain-lainnya ya. Di sini maka kalau orang terkena terkena dari bohong, ruddat maqalatuhu, maksudnya ucapannya tidak gampang orang percaya dengannya, malah mungkin tidak dipercaya sama sekali ya. Wa naqusa miqdaruhu, dan dia posisinya di masyarakat dia jatuh ya. Mungkin jadinya orang yang tua, dituakan ya, karena dia sering bohong, orang meremehkan, wah ini orang ini pasti omongannya dia bohong ya, pasti. Jadi hatta anak-anak kecil yang di situ, oh ini terkena, oh ini pasti dia ngomongnya
walaupun lucu tapi bohong, sudah terkenal. Jadi kadarnya, posisinya di masyarakat jatuh, ya. Naqsa miqdaru wa kudzibat akhbaruhu. Akhbaru maksudnya kalau dia bawa berita, kalau dia bawa cerita, pasti dibilang katakan ini bohong. Kudzibat akhbaruhu, ya. Wasdarahun nas, orang meremehkan. Wasdarahun, diremehkan, ya. Ini pasti nanti ceritanya begitu juga, ya. Pasti dia khoyal ceritanya, pasti ceritanya tidak benar, ya. Itu namanya azdarahun nas, ya, orang meremehkan, menjauhi lah sekitar. Wahana baina sairil ajnas, hana yani dan menjadi terhina atau dihinakan, ya. Dihinakan antara masyarakat, ya, karena terkena dengan bohong, ya. Fal hadar minal kadhibi bil kulliyah, maka jaga-jaga dari bohong, dari apapun yang bersangkutan dengan bohong, bil kulliyah, seluruhnya, ya, maksud apapun yang bersangkutan dengan bohong sedikit. Ada yang mengatakan oh ini bohongnya bohong putih, bohong ini, ya, itu maksudnya apa yang bersangkutan dengan bohong maka kita tinggalkan. Tidak, maksudnya saya begini, jangan, ya. Yang ada sedikit dengan sifat bohong, apalagi ada orang-orang mengatakan kalau di bahasa Arab kitsbat April, ya, ada bohongnya April, ya. Oh ini bohong tapi karena bulan April, hatta namanya bulan April itu yang buat orang bukan orang muslim, ya, orang-orang yang selainnya muslim, maka meninggalkan adat-adat seperti itu, ya. Taib wajtanib, ya, jauhilah wajtanib ma yujibun nuqsan wal khulyah. Wajtanib ma yujibun nuqsan wal khulyah, la tata'atahu jiddan wala hazalan wala yaqdatan wala manaman, ban taqul ra'aitu kadza wa lam tarahu. Dikatakan jauhilah dari hal-hal yang menyebabkan an-nuqsan wal khilyah wal khilyah, ya. Maksudnya jauhilah yang menyebabkan kadarnya kalian berkurang dan tidak khilyah, tidak punya apa-apa. La tata'atahu jaddan wala hazanan. Maksudnya la tatata'atah jaddan wala hazanan. Jika kalian memakinya hal tersebut jaddan dengan hal yang jad itu yang serius, wala hazalan yang bercanda. Maksudnya kalian jangan memakai al-kadzib itu, kebohongan itu, karena kebohongan mau menyebabkan kekurangannya orang atau tidak mendapatkan apa-apa, walaupun dalam keadaan serius atau yang tidak serius. Maksudnya nanti kalau tidak kalau serius tidak bohong, ya. Ada yang serius tetap bohong, ya. Ada yang orang kalau serius tidak bohong tapi kalau bercanda dia bohong. Katanya di sini, katanya Habibnya, walaupun itu serius atau tidak serius, jangan melaksanakan perbohongan tersebut, ya. Wala yaqtatan wala manaman, apalagi menceritakan dengan kebohongan dalam keadaan tidur atau bangun. Maksudnya yaqadzah dalam keadaan tidak tidur, ya. Manaman dalam keadaan tidak. Manaman seperti apa? Oh, kemarin saya mimpi saya bertemu dengan Ustadz Fulan, saya ketemu dengan tadi malam saya mimpi dengan Sunan siapa, dia bohong, ya. Tidak boleh, tidak boleh, ya. Itu namanya manaman, ya. Wala yaqadatan, apalagi dalam keadaan tidak tidur, ya. Bi antaqula, contohnya apa? Anda berkata ra'aitu kadza, saya melihat, saya mimpi, ya. Saya mimpi begini, atau saya lihat si fulan lewat, padahal tidak lewat, ya. Walam tarahu, sedangkan kalian tidak melihat mimpi tersebut, tidak melihat dengan benaran, ya. Walam tarahu, tidak boleh, katanya. Fabil hadits, ya, disebutkan yang hadisnya tentang itu, ya.
Fil hadisnya dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW berkata, Allahumma shalli wa sallim alaihi, man kadzaba ala ainihi bima lam tarahu, barang siapa membohongi matanya dengan hal yang dia tidak lihat, ya. Man kadzaba ala ainihi bima lam tarahu, barang siapa membohongi matanya dengan sesuatu yang dia tidak lihat, kullifa ayyaquda baina sya'irataini atau sya'irataini min nar, ya. Wa man istama'a ila hadits qaum wa hum lahu karihun subba fi udhunihi al-anik wa huwa ar-rasas al-mudhab, ya. Dikatakan man kadzaba ala ainaihi bima lam tarahu kullifa an yu'qada baina sya'irataini min nar. Lupa saya maknanya ayyaquda baina sya'irataini min nar. Mungkin di kullifa, yani diperintahkan di hari yaumul qiyamah untuk yaqida baina sya'ir. Yaqida kalau makna zahirnya, ya, kullifa yang diperintah dan dipaksa hari kiamat untuk yaqida, untuk mengikat syairataini minar, atau mengikat mungkin dua syairataini bisa dikatakan rambut atau bisa dikatakan tali, ya, dari neraka, dari api, ya. Jadi, bagaimana kalau inti ada api, ada tali dari apa suruh ngikat, bisa apa enggak bisa, ya, disiksa, ya, siksanya Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, ya. Itu zahirnya, tapi maknanya Allah alam, karena belum saya murajaah, ya. Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, barang siapa mendengar, saya dalam satu majelis, dalam satu biasanya majelis, ya, bahasa ambilnya sini majelis, lagi nongkrong, ya. Man istama'a ila hadits qaumin wa hum lahu karihun, barang dia dulu di majelisnya situ, dia nongkrongnya mengenai cerita orang mengerasai orang lain, sedangkan andai kata orang itu mendengarkan dan mengerasai orang, dan orang itu andai kata dia hadir situ, dia tidak rela dengan tidak rela dengan dirasain, wa hum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anik. Maksudnya apa? Di sini mungkin bisa dikatakan andai kata kalian di satu majelis mendengarkan cerita-cerita yang bohong, ya, ngerasain orang, kadang ngerasain orang benar, bisa juga ngerasain orang dengan bohong, ya. Kalau ngerasain orang dengan benar namanya ghibah, kalau ngerasain orang dengan bohong yang tidak ada dia ngarang, ya, itu namanya buhtan, ya, itu namanya buhtan, dengan bohong, ya. Ini bukan saya membicara, ini dikatakan manistama, barang siapa yang mendengarkan, bukan dia mengucapkan, ya. Barang siapa yang mendengarkan kepada ngobrolannya orang, wahum lahu karihin, andai kata orang itu ada apa tidak ada, dia tidak rela dengan ngobrolannya tersebut tentang dianya, subba fi udhunihi al-anik, akan orang yang mendengarkan itu, kalau ente di majlis itu, lebih baik meninggalkan majlis tersebut, ya. Kenapa? Hadapnya di sini karena kalau kalian rela dengan ucapannya orang itu, dikatakan yang mendengarkan subba akan dituangkan di kupingnya al-anik, akan di hari kiamat dituangkan dituangkan di kupingnya al-anik. Apa al-anik? Bahwa ar-rasas al-mudhab. Rasas itu apa? Telagam, ya. Hah? Timah, ya, ya. Nah, timah al-mudhab, timah yang sudah coba kalau kita ada timah terus kita panasi, ya, kita bakar timah terus jadi luntur gitu, ya. Panas kan, nggak bisa dipegang timah. Kalau sudah luntur, bisa enggak? Nggak bisa kan? Nah, kita adabnya hari kiamat, orang yang mendengarkan itu akan dituangkan di kupingnya timah yang luntur itu. Nah, bisa nahan adabnya? Nggak bisa. Kita aja memegang timah yang nggak bisa kan, karena panas, ya. Apalagi dituangkan di kupingnya kita. Itu adabnya orang yang mendengarkan, bukan yang bohong. Yang mendengarkan berbicaraan yang bohong, yang orangnya enggak ada kata yang tidak rela, ya. Akan yang mendengarkan subba fi udhunaihi al-anik, akan dituangkan di kupingnya timah yang luntur, ya.
Saya mungkin sampai sini aja ya karena saya ta'akhir tadi. Biar Ustaz Hasan darasnya tidak ta'akhir juga ya. Sampai sini aja, nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa ahkam. فاتحة الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح عارفين بكنا بالدين اجعلنا من عباد الصالحين من العلماء العاملين وأن الله يبارك لنا في هذا الشهر الكريم واجعلنا من صوامه ومن قوامه ومن المغفورين ومن عتقائه ونقضائه من النيران وارزقنا وفقنا ليلة القدر في خير لطف عافية كما نواه واسراف المشايخ ونسأل حبيب علوي وغيره من المشايخ أن الله أن يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا فأعمالنا في خير لطف عافية وإدارة الحبيب علي بن حسن بن عبد الله حسن العطاس على هذه النية كل نية جامعة شاملة وإلى الله به بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين